Hai teman-teman misioner, jumpa kembali dengan saya Suster Reynarda dalam episode Kisah Santo Santa. Kali ini saya akan membawakan kisah Santo Vincentius a Paulo. Vincentius lahir pada tanggal 24 April 1581 di desa Pouy, dekat kota Dac, Prancis Barat Daya. Vincentius terlahir dari keluarga yang sungguh sangat sederhana. Sejak kecil, Vincentius ikut membantu bekerja sebagai penjaga ternak orang tuanya. Pada umur 15 tahun, Vincentius menjadi pengasuh anak-anak keluarga de Comet sambil sekolah di kota Dac, dan sejak saat itu keluarga de Comet menjadi pendukung Vincentius dalam banyak usahanya, secara khusus dalam studinya. Setelah 2 tahun bekerja di keluarga de Comet, Vincentius melanjutkan studinya di Universitas Toulouse. Ayah Vincentius menjual sepasang lembu agar Vincentius dapat melanjutkan studi sampai mencapai gelar sarjana dalam bidang teologi. Pada tanggal 23 September 1600, di usianya yang kurang dari 20 tahun, Vincentius menerima tabisan imamat. Vincentius ingin mengejar kemajuan dalam karir, maka ia meninggalkan desanya, pergi ke Roma mengejar cita-citanya. Bahkan ia pergi ke Roma 2 kali untuk maksud itu, tetapi ia selalu gagal. Kegagalan yang paling berat adalah ketika dia naik kapal di Laut Tengah. Ia ditangkap bajak laut dan selama 2 tahun menjadi budak di Afrika Utara. Setelah bisa kembali ke Prancis, ia tetap mengejar jabatannya dan terus mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan beruntut membuat Vincentius berpikir, apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya? Oleh karena itu, dia mencari dan menemukan seorang pembimbing rohani, yaitu Romo Pierre de Bérulle. Berkat bimbingan Romo de Bérulle, pelan-pelan Vincentius menyadari bahwa seorang imam harus memberikan hidupnya untuk Tuhan dan sesama. Kemudian Vincentius mendapat beberapa tugas. Pertama-tama ia bekerja sebagai kapelan, mantan Ratu Margaret de Valois. Tugasnya adalah membagi derma kepada orang miskin. Selanjutnya pada bulan Mei 1612, ia menjadi pastor paroki Tliki, di mana ia giat dalam membina katekese, liturgi, dan juga pembinaan anak-anak muda yang berniat menjadi imam. Akhirnya pada tahun 1613, Vincentius diminta menjadi pengasuh anak-anak keluarga Gondi. Karena gaya hidupnya yang menyerupai seorang biarawan, maka Bapak dan Ibu Gondi memilih dia sebagai pembimbing rohani di istana mereka. Setelah kembali ke Paris, ia melayani sebuah paroki sebagai seorang imam selama 10 tahun. Kemudian ia mengumpulkan beberapa iman peraja untuk mengadakan kunjungan ke seluruh daerah yang biasanya tidak terjangkau, seperti lorong-lorong sempit kota Paris dan desa-desa yang jauh. Ia dan kelompok imam yang dipimpinnya tersebut memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yang terlantar, orang-orang sakit, dan sebagainya. Kemudian ia juga membentuk organisasi para suster untuk melayani kegiatan amal. Setelah semakin mangkat perjalanan hidupnya sebagai seorang imam, Vincentius menghimpun beberapa kawanan imam yang dia sebut sebagai Romo-Romo CM atau Romo-Romo Lasaris.
pada tanggal 17 April 1625. CM merupakan singkatan dari Congregatio Missionis atau Kongregasi Misi, sekelompok romo dan bruder yang bertugas mewartakan sabda Tuhan di desa-desa yang tidak terlayani oleh imam. Pada tanggal 27 September 1660, beliau di usia hampir 80 tahun, beliau meninggal memeluk salib dan mengucap nama Yesus yang terakhir kalinya. Pada tanggal 16 Juni 1737, karena berkat kasihnya kepada Kristus, terlibat melayani orang sakit, orang miskin, anak-anak terlantar, orang muda yang tidak punya harapan, para narapidana, maka Vincentius dinyatakan sebagai orang kudus atau santo oleh Paus Clemens ke-12. Demikianlah kisah Santo Vincentius a Paulo. Mari kita meneladan semangatnya dalam misi untuk orang miskin, tersingkir, orang sakit. Tuhan memberkati kalian sebagai seorang misionaris.